Tidak ada ceritanya seorang ibu itu yang tidak sayang sama anaknya. Bagaimanapun juga seorang ibu itu walaupun dipisahkan, walaupun tidak ketemu, walaupun tidak berjumpa sama anaknya, pasti dia sayang sama anaknya. Cuman episode kali ini agak sedikit aneh. Ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya. Bahkan sudah 5 bulan coba. Anaknya masih kecil 3 tahun ditinggal sama ibunya 5 bulan. Gak ada kabar sama sekali, gak pernah ditengokin, gak pernah ditanyain. Dan bahkan gak pernah dinafkahin. Di mana perasaan seorang ibu ini? Ya pemirsa, kali ini kita malam-malam mau langsung ketemu sama klien kita namanya Nina. Ya, dia ini pengen mencari kawannya yang katanya menghilang, ada kabar sama sekali. Kenapa kok nyari kawannya sih? Masalahnya kawannya ini ditipin anak. Dan anaknya ditinggal begitu saja. Ini yang jadi masalah. Anaknya masih kecil lagi ya. Lagi sakit lagi ya? Dan lagi sakit parah ya. Kok bisa ya? 3 tahun. Makanya kok bisa seorang ibu ninggalin anaknya? Kenapa ini ya? Ini yang jadi masalah. Pengen tahu lebih jelasnya kita ketemu langsung sama klien kita namanya Nina ya. Ini rumahnya daerah sini ya. Kita udah janjian sama dia. Ayo Fen, langsung Fen. Ya, yuk kita langsung sana aja. Ini rumahnya ini. Iya, ini. Pokoknya saya mau cari Ini. si P itu. Lihat tuh anak sakit kayak gitu. Nah, pas kita datang ke rumahnya Nina, tiba-tiba terjadi keributan. Nina di situ lagi berantem sama seseorang laki-laki dan di situ otot-ototan. Jadi Nina ini ternyata ikutan acara kita belum izin sama suaminya. Dan suaminya nggak pernah setuju kalau dia ikutan acara kita untuk mencari yang namanya V ini. Ya, cari sih. Orang rumahnya juga deket. Besok juga udah pulang mungkin. Pokoknya saya nggak mau tahu mas. Kita harus cari si P itu. Kalau mas memang nggak bisa bantu saya mencari sendiri dengan bantuan si Mas Mandala ini. Gak maksudnya gini. Udah deh, jangan halangin saya deh mas. Gak usah emosi dulu. Aku nih suami kamu. Dengar dulu, bisa nggak? Gua tuh udah nyari si P kemana-mana. Kamu perempuan mau nyari kemana? Udah sekarang masuk. Enggak. Pokoknya saya harus cari mas. Ya mau cari kemana? Ya saya minta bantuan mereka lah. Gimana caranya bisa ketemu? Sekarang anak lagi sakit. Mendingan kita ngurus anak. Mas juga sih. Kasih tahu kontrakan kita segala. Maaf Mbak, Mas, enggak gini aja Mbak, mungkin dirundingkan dulu masalah ini. Enggak, Takutnya kalau ribut Mas. gini jadi nggak enak kitanya. Maaf Bener? Mas Mandala. Soalnya anaknya sakit mas. Sakit udah step 2 kali. Saya takut ada Ya, gini. kenapa-kenapa sama anaknya. Nanti saya yang jadi kesalahannya mas. Gak masalahnya gini. Mbak. Gimana sih? Anak tuh Mas. Jangan. Sekarang gini. Nggak mau. Pokoknya saya harus Oh, cari si sama lo, P. jangan- P harus enggak. bertanggung jawab mas. Mas. Mbak kalau nggak bisa jangan dipaksa bener Mbak. Kitanya nggak enak, bener. Mas mohon maaf Tapi- ini Mas. Kita nggak maksa loh Mas ya. Mending diselesaikan secara keluargaan dulu nggak apa-apa. Tapi mas, kasihan anak itu mas. Dia butuh seorang ibu. Ayo mas, ayo mbak. Astagfirullah. Mbak ini nggak apa-apa nih. Biarin aja lah. Mbak coba ngomong dulu. Tunggu coba. Masnya. Mas ini nggak apa-apa bener ini. Ini istrinya kayaknya udah, ini putra maksudnya istrinya udah nekat banget loh Mas. Udah yakin banget pengen nyari suami. Istrinya ini udah nekat banget pengen nyari temennya. Bukan apa-apa mas Mandala. Ya udah gini aja. Saya tuh seorang ibu mas. Saya ngerti gimana perasaan anak ini sama ibunya. Kayaknya sepertinya si anak ini kangen banget sama ibunya mas. Tapi suami saya nggak ngerti-ngerti. Ya udah gini aja. Kalau kamu mau tetap nyari, cari no dia di Jalan Sabang. Awalnya V ini menitipkan anaknya ke Nina. Dia bilang titip 2 hari, ya, karena dia mau ke Bandung. Dikasihlah uang. Nina ini tuh jagain anaknya. Tapi ternyata hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sekarang 5 bulan nggak ada kabar sama sekali dengan V ini. Panik, bingung, penasaran. Akhirnya Nina ini ngotot pengen mencari di mana V. Tempat apa itu? Aku kurang tahu juga mas. Yang jelas saya pernah nganterin dia ke sana. Dia pernah turun di sana. Jalan apa? Tempat kerjanya dia atau Iya, mungkin tempat kerjanya dia atau kita saya juga kurang tahu mas. Jalan Sabah. Iya. Mas tolong jaga anak. Tapi kalau ada apa-apa
harus segera hubungi saya Mas ya. Iya Mas. Ya Mas. Jadi ini kan sebenarnya masalahnya ada di Mbak dan suami Mbak. Kalau misalkan dua-duanya udah sepakat untuk mencari, malah dua-duanya sebenarnya bisa ikut melakukan pencarian. Iya, tapi kalau misalkan nggak sepakat ya, ini nggak usah, nggak apa-apa Mbak. Kita nggak ada di masalah sih. Aku sama V itu sebenarnya bersahabat dari SMP. Nah, setelah SMA hilang kontak kan. Terus 5 bulan belakangan ini tiba-tiba dia ngontrak di dekat rumah aku gitu. Dia bilang mau nitipin anak cuma 2 hari aja. Alasannya cuma mau ke Bandung, mau cari kerja gitu loh Mbak. Cuma aku aneh aja di sini, ada apa gitu loh Mbak. Masalahnya di sini anaknya tuh lagi sakit gitu kan. Sampai 2 kali step gitu ya Mbak ya. Panas tinggi terus hampir setiap hari. Mama, aku tuh bingung Mbak. Nggak habis pikir ya, ada loh seorang ibu seperti itu ya. Bisa ninggalin anaknya nyampe berbulan-bulan. Sedangkan aku aja nyampe bertahun-tahun aku pengen punya anak. Tapi belum juga dikasih Mbak. Aku kasihan Mbak sama dia. Aku mikirin anaknya terus Mbak. Apalagi setiap hari Mbak. Dia panggil nama mamahnya, mama. Anaknya namanya Daru ini sering nangis, sering panas, sering sakit. Karena apa? Karena mikirin ibunya yang gak pernah datang jengukin dia. Nina kasihan lihat anaknya. Nina kasihan gak tegang lihat Daru ini. Setiap hari menangis, setiap malam menanyakan di mana ibu. Ibu kamu di mana Bu? Kamu gak kesini Bu? Kamu gak pulang Bu? Iya Mbak. Apalagi setiap hari aku yang ngejaga dia Mbak. Dia panggil mama terus Mbak. Aku nggak tega liatnya Mbak. Sakitnya udah berapa lama Mbak? Udah ada seminggu Mbak. Ya udah Mbak, tadi kan suami Mbak kan bilang jalan ke daerah Sabah ya. Iya, ke daerah Sabah. Situ datang ke rumah nomor Iya. 28 ya. Iya. Gak apa-apa. Nomor 28 rumah ya. Oke Pak, kita ke Jalan Sabah Pak ya. Yang mana tempatnya, Vel? Ini nih. 1, 2, yang kedua. Tunggu dulu. Mbak, itu. Nah, ini yang kedua. Ada orangnya. Misi. Misi, sorry. Misi, Mbak. Ya, halo. Iya. Halo, Sorry Mbak. dengan Dan Mbak siapa? Dengan Dara. Oh iya, saya Feli. Iya. Sorry, Mbak. ya halo. Mandala dari NTV. Ada apa ya? Ya, sorry bisa ngobrol sebentar, Pak? Iya, maju sebentar bisa. Maju aja, Ya, Bang. sini Nggak apa-apa, aja. nggak apa-apa, Mbak. Maju Santai aja, nggak apa-apa. Kita cuma mau nanya aja kok. Iya, Mbak Dara tadi. Iya, saya sendiri. Iya, kenal yang namanya V ya? Siapa? Iya, si V. Si V kenal nggak? Iya, kenal. Cuman saya udah lama sih ketemu sama dia, udah 2 bulan lebih gitu. Nggak, maksudnya temennya V ini? Temennya, Oh, temennya. Temen apa Mbak ya, kok boleh tahu? teman sekolah SMA dulu sih. Tapi, tapi sering ketemu juga. Tapi udah lama juga sih nggak ketemu. Terakhir ketemu sekitar 2 bulan, 3 bulan yang lalu gitu. Oh, udah lama juga ya nggak ketemunya. Ada perlu apa ya? Setelah tim menemukan alamatnya, ternyata itu ada sebuah kontrakan kecil. Ya kayak rumah petak-petak begitu yang dikontrakkan. Dan pas kita sampai ke nomor 28, rumah seorang perempuan. Yang ternyata itu adalah Dara namanya. Dia, Saya Nina. Saya Mbak Nina Nina. kawannya V. Oh, Nina. Oh, Nina.
Dara bilang dia kenal sama V. Dia teman dekatnya V. Ada apa ini mas? Ada perlu apa? Dan waktu kita jelaskan kalau klien kita yang namanya Nina ini pengen ketemu sama V, minta tolong kita sama perempuan itu, dan ternyata Dara malah. Kenapa? Mbak, saya tuh udah banyak tahu tentang kamu. Kamu kan yang ngambil anaknya V buat dijadiin pancingan kamu buat hamil gitu. Maksud kamu apa? Udah deh. V tuh udah banyak cerita tahu nggak sama saya tentang kelakuan kamu. Udah pinjem uang lah, apalah inilah, minjem anak lah buat jadiin pancingan. Mana sekarang anaknya mana? Si V? Balikin dong. Si V bilang begitu. Jaga mulut kamu itu ya. Jangan asal bicara kamu. Saya tuh menjaga mulut ya. Saya itu teman baik saya tuh lebih percaya diri pada kamu. Kamu siapa? Dengerin. Saya kesini itu mau cari V. Ternyata V ini sudah cerita semuanya sama Dara. Kalau Nina ini ternyata ngerebut anaknya V. Nina ini dibilang ngerebut anaknya V, nyulik anaknya V. Coba. Dan hutang sama V nggak dibayar-bayar. Salah alamat kamu cari si V kesini. Pergi aja kamu di sana. Pergi ngapain kamu di sini? Saya kesini mau cari V. Dia tuh menitipkan anaknya sama saya. Janjinya 2 hari, tapi sampai sekarang 5 bulan nggak nongol-nongol. Betul mbak, iya betul. Mbak, si V itu udah banyak cerita sama saya tentang keadaan si Daru. Itu sampai nangis-nangis. Udah deh, ke jangan. saya. Saya yang tahu banget Saya ceritanya. lagi ngomong. Kamu juga Saya harus lagi dengerin ngomong. saya. Kamu tamu di sini. Tolong hargain saya. Tangannya sopan. Jangan sopan. Saya dijelasin ya. Si V udah banyak cerita tentang kamu ke saya. Itu kan kata dia. Jelas dia teman saya lebih percaya dia daripada Saya kamu. lebih tahu karena anaknya dia kalau wanita baik-baik dia nggak akan sabar dulu, sabar dulu. Ini sabar dulu. Masalahnya Mbak, ngomong kamu ya sama saya. Mbak, sabar dulu. Rasanya Apa lagi? Stop. Apa? Mbak, sabar dulu. Macam-macam kamu sama saya. Mbak, sabar dulu. Mbak, sabar dulu. Mbak, sabar dulu. Ini. Jangan fitnah mulut kamu itu ya. Mbak, sebentar, Mbak. bukannya fitnah. Sebentar. Saya tuh udah tahu semua Itu tentang fitnah dia. itu namanya. Buktinya sebentar. apa? Coba. Buktinya Apa buktinya? Apa? Mbak, udah. Apa sih? Mbak, Jangan sembarangan sama Mbak, aku. udah. Pergi kamu. Mbak, sabar. Mbak, udah, Mbak, sabar dulu ya. Kalau ribut seperti ini nanti nggak dapat apa. Mulutnya kayak comberan ini, Mas. Mbak, coba. Main tuduh-tuduh orang aja kamu. Ya, udah. Jangan sembarangan aja loh. Mbak, udah. Dasar ya. Balik, Udah balik, penculik, penipu lagi kamu. Mbak, Jangan sabar. tahu mulut kamu ya. Jangan mulut kamu. Udah. Sembarangan saya Mbak, apa? udah, Mbak. Udah, Mbak, udah. Ribut mereka berdua di sini. Berantem mereka berdua di sini sampai kita bisain dan mereka pun tetap jatuh ribut. Malu-maluin ini. Coba berantem di jalanan tetangga ngeliat semuanya kan malu. Terus kalau cara dia baik-baik, Mbak. Ya, ini. Dia mainin tuduh aja soalnya. Tenang dong, Bang. Nggak usah marah-marahin tempat orang. Udah. Ini Mbak, ini minta tolong. Ya, ini anaknya tadi waktu saya datang ke sana anaknya nangis. Nangis terus dan badannya panas, coba. Dia pengen ketemu sama ibunya. Makanya saya minta tolong sama Mbak, ibunya ada di mana sekarang? Mas bisa cari tahu tentang si V ke ibu. Hah? Ke Ibu Par. Itu teman baiknya si V waktu kerja. Ibu Par? Iya. Alamatnya di mana? Di Jalan Durian. Dia di situ punya warung. Mas bisa cari informasi tentang Jalan si V. Durian, Ibu Par. Ibu Par ya. Ya, Mbak, nomornya berapa? Oke. Nanti kalau aku butuh informasi, aku bisa ya hubungin ya? Boleh. Ya Mbak, ini kalau ribut nggak dapat apa-apa, malah Mbaknya harus sabar juga. Ya tadi alhamdulillah sih dia mau ngasih informasi Mbak. Ada namanya Ibu Pak Rida. Ya, Pak Rida ini, dia deket katanya sama V ini. Ya, nanti Udah kita dapat coba. alamat ya? Ada alamatnya, iya.
Dara bilang coba aja tanya sana sama Ibu Par. Tanya aja sama Ibu Par. Dia jual es kelapa kok. Dia tahu itu semuanya tentang V. Dia juga teman dekatnya V. Buru-buru kita kasih alamatnya ke tim dan tim coba cross check alamat rumahnya Bu Par. Misi Bu. Ya. Maaf, ngomong sebentar dengan Ibu Parimin bukan? Saya Ya bisa ngobrol sebentar Ibu di bawah Ibu. ini ada apa ini? Enggak kita cuma mau nanya aja. Mau nanya aja. Ibu Par kan dekat sama V, betul atau kenal dengan V Ibu? Kenal Iya. ya? Kenal. Saya. Iya, kita mau nanya Ibu V-nya ada di mana karena nitipin anaknya 2 hari ini sama Mbak. Udah lama nggak ketemu saya. V ini kan temennya Mbak Nina juga. Ya. Jadi V itu terakhir. Mbak Nina. Iya, Mbak Nina. Ini pencuri anaknya V nih. Jangan sembarangan ngomong kamu. Jaga gimana emang V banyak cinta sama aku? Kamu tuh jadi Itu anak kan kata dia. Buktinya dia naruh anak dia sama saya. Janjinya 2 hari sampai 5 bulan nggak datang-datang ke bilang rumah. naruh kamu yang minjem anak dia. Kata siapa? Kalau sekarang gini aja ya. Kalau memang saya niat mau menculik tuh anak, nggak mungkin saya mau capek-capek mau nyari si V itu. Kamu susah kali ngasih makan anaknya kali. Dia ternyata tahu masalahnya antara V dengan Nina ini. Ternyata Ibu Par ini sama aja sama Dara. Ibu Par ini menuduh Nina ini menculik anaknya V. Sebentar ini salah paham ini, kayak salah paham Ibu. Enggak seperti itu Ibu ceritanya. V itu banyak cinta sama saya Mas. Dia nyuri dia bukan Jangan sembarangan aja kamu bilang pencuri-pencuri. Pencuri di mana? Ini rumah saya jangan. Saya tahu ini rumah ibu, tapi jaga mulut ibu. Jangan sembarangan. Apaan kamu? Apaan? Keluar Mbak. Saya nggak mau. Memang kamu. Jangan dorong-dorong saya. Jangan dorong saya. gitu. Ya, kamu nggak tahu apa sebenarnya apa? Tahu lah saya. Makanya saya bisa bilang kamu penipu. Udah jangan bisa nggak Ibu? Jangan ribut bisa nggak? Ini kok ribut ini apa gunanya? Nggak ada gunanya sama sekali loh Ibu. Ibu jangan Ibu. Malu kamu ya. Ibu, astagfirullah. Dia malu sama tetangga saya. Jangan bawa kamera dan malu sama tetangga itu. Kamu tuh sama. Bu, udah. Mereka ribut, berantem, dorong-dorongan, jambak-jambakan coba. Sampai akhirnya apa? Kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak ada informasi apa-apa. Kita diusir dari situ. Ya. Saking marahnya, Ibu Par ini ngambil keset dilempar ke kita semuanya. Keluar. Udah. Ayo, Ibu. Udah Ibu. Coba dong tahan emosinya. Kita capek-capek jauh-jauh, Mbak. Memang seperti ini, kadang-kadang difitnah, Mbak. Kadang-kadang Mbak dijelekkan, Mbak. Harus sabar. Yang penting kan Prosesnya Mbak harus jaga emosinya, harus kontrol Mbak. Kayak gini terus nggak akan dapat apa-apa. yang penting kan Mbak benar itu loh, Mbak. Udah. Mbak. Ya. Kita ke mobil dulu ya. Kita ke mobil aja. Ya, antar mobil mana? Mana? Iya, kita ke mobil aja. Ya ini sekarang kita lanjut pencarian lagi. Kita janjian sama klien kita Mbak Nina. Ini di dekat rumah dia juga. Secara kemarin itu kita sempat datang ke rumahnya dan ada sedikit miskomunikasi sama suaminya ya. Nah klien kita pengen melanjutkan pencarian tapi minta dijemput ya agak sedikit jauh dari rumah. Karena apa? Karena takut ketahuan sama suaminya. Kalau suaminya tahu pasti dilarang katanya. Aku heran kenapa suaminya kok ngelarang ya? Iya makanya harusnya. Mbak Nina. Astagfirullahaladzim, Mbak kenapa? Matanya bercucuran air mata. Di situ dia terisak-isak suaranya dan dia bilang dia ribut sama suaminya. Gara-gara apa? Ikut acara ini.
alasannya apa suaminya kok nahan? Maaf Mbak, ini punya anak nggak sih? Kebetulan saya udah nikah 2 tahun tapi belum dikaruniai anak, Mas. Mungkin suaminya ngerasa udah anak itu titipkan di sini aja supaya suaminya bisa ngerawat gitu. Mungkin suami Mbak juga udah nganggapnya itu kayak anak sendiri kali, udah sayang mungkin Mbak. Udah sayang mungkin suaminya Mbak. Sebenarnya sih ya nggak apa-apa juga. Anaknya dirawat, dididik sambil nyari pelan-pelan. Iya, Mas. Iya. Tapi kan si V-nya sebagai ibu nggak boleh kayak gini juga, Mas. Iya, kita kan masih belum tahu. Mau Mbak di suaminya. Sebentar mas. Ya kenapa Mas? Saya nggak terima ini mas. Saya nggak terima mas, istri saya difitnah, menculik, ngambil anak orang, pakai nipu duit orang. Saya nggak terima itu mas. Dan makanya Mas coba klarifikasi di sini, Mbaknya juga klarifikasi. Kalau nggak gitu kan jadi fitnah terus Mas. Suaminya ini nggak rela. Selama pencarian Nina ini difitnah sama Dara, sama Bupar. Katanya Nina ini menculik anaknya V. Ya, Itu apa? Itu kan fitnah mas. Nah sekarang mas yang harus tanggung jawab masalah ini. Mbak Nina yang meminta tolong untuk dibantu, Mbak Nina yang menjanjikan untuk sekolahnya, Mbak Nina yang menjanjikan lokasi, tapi kok gue dituduh, maksudnya apa ini? Gue nggak terima dong dibilang seperti itu sama suaminya. Gue jelasin sama dia, bahwa kita ini bantuin tulus, tidak dipungut biaya apa-apa. Tapi kenapa kok dia malah nuduh saya? Mas kalau malah nggak ikutan ini, Mas nggak bisa klarifikasi loh. Orang nganggapnya malah salah. Gitu loh. Kalau misalkan Mas ikutan ini malah Mas tahu, orang tahu ini nggak bener ini. Gitu loh. Kan Mas sendiri nih, Mas sama Mbak yang mengaku kan kalau ternyata V itu menitipkan anak kan. Nah, Ya. ini penonton udah tahu sekarang. Ya. Betul kan? Iya, kalau Mas nggak ikutan acara ini penonton mana tahu. Sekarang ambil hikmahnya, sekarang anggap ini berkah. Kita kan punya anak. Sudah itu kita urus sama-sama, kita rawat sama-sama, kita anggap anak kita sendiri. Gak usah nyari-nyari si V lagi. Iya. Iya nggak apa-apa sebenarnya, Mbak. Iya ini maksudnya saya Iya. juga ini mau mengklarifikasi. Saya nggak ada masalah kalau ternyata V ini tidak mau mengambil anaknya. Kita bersedia untuk merawat kok anaknya ini. Kita senang sekali. Cuman kita itu harus ngasih tahu sama V maksudnya apa anaknya dititipkan di sini. Tanya sama V tujuannya apa. Itu yang masih belum ketemu. Masalah nyari si V mungkin besok lusa juga dia balik kalau emang harusnya balik. Kalau nggak balik ya sudah kita urus aja. Kalau Kita maunya rawat. begitu nggak apa-apa. Gak apa-apa, terserah Iya. sama Mbaknya aja. Sekarang kita di sini cuma Kita sih cuma bantuin. ngikutin aja Mas. Kalau misalkan Mbaknya maunya seperti itu ya sudah. Kita jelaskan sama suaminya bahwa tujuan kita di sini hanya membantu Nina. Kalau Nina nggak mau pencarian ya sudah kita berhenti. Tapi kalau Nina pengen melanjutkan pencarian ya kita bantu Pak. Mas, Aku tolong juga Mas, sakit tolong kalau dipikir. Mas. Akan ada saatnya mah untuk menyelesaikan. Biar urusannya selesai, Mas. Semua masalah akan selesai. Tapi bukan kayak gini caranya. Udah deh, Mas. Udah Tolong kita ya, Mas. tenangin dulu. Yuk. Enggak, Mas. Mas, ayo Mas, kalian Mas. Mas, Nina. Mbak ini kalau ribut seperti ini kita juga nggak enak jujur Mbak. Coba Masnya kalau misalkan udah ikhlas tolong ya kasih kesempatan Mbaknya untuk mencari. Gini Mas, saya minta Mbak, masalah ini harus selesai karena terus terang aja saya nggak terima dengan fitnah-fitnah yang tadi karena mungkin udah tersiar di TV. Saya minta diselesaikan, diklarifikasi masalah ini Mas. Karena saya dan istri saya tidak merasa menculik anak orang, saya tidak menipu uang orang. Iya Mas, iya. Iya. Insya Allah Mas. Ya ini kan juga nanti kita siarin langsung nih Mas ya. Suaminya lulu di sini dia berusaha mengalah. Dia cuma bilang sama kita semua tolong clearkan kalau ternyata kami difitnah. Kalau masalah ini cepat selesai, insya Allah saya tenang. Saya Ya, Kami insya Allah nanti klarifikasi kita, masalah ini. ya nanti kita jagain Mas ya. Ya Mas ya. Yuk, mari. Makasih ya Mas, ntar kita kabarin ya Mas ya. Iya. Pas habis ketemu sama suaminya, Nina pamitan, kita mau naik mobil mau melanjutkan pencarian, tiba-tiba. Bentar ada telepon nih. Dari Halo? Halo Mbak, udah ketemu sama Kak belum? Belum Mbak Dara. Kenapa Mbak Dara? Mbak Dara tahu informasi tentang V? Gini deh Mbak, kalau misalkan Mbak udah ketemu sama V, kasih tahu deh sama dia ya, bayarnya kurang. Bayar? Bayaran apa Mbak? Kita belum ketemu sama V. Ya udah, biar jelasnya nanti kita
kita ketemu aja deh. Ya udah boleh. Ketemuan di mana? Oke, biar nanti saya share log aja ya, lokasinya di mana. Oke, sekarang ya Mbak ya. Makasih. Ya udah kita kan tunggu send location kan. Iya. Langsung ke sana Langsung aja aja. yuk. Ya ini kalau di Sherlocknya di sini sih tempatnya. Sini Mbak katanya. Mana ya tapi dianya? Janjian di suatu tempat dan kemudian nggak lama kemudian Dara muncul. Halo, gimana? Iya, halo. Kita santai, mau nggak apa-apa. ngobrol di mana Mbak? Sini aja deh, saya nggak punya banyak waktu. Ya tadi kan di telepon Mbak bilang katanya mau kasih informasi tentang V. Ya katanya Mbak sempet apa tadi? Iya. Bayarannya nggak bener, bayaran Iya, apa sih? Bayaran apa sih Bang maksudnya? Iya, saya sih mau jujur aja ya. Sebenarnya sih saya nggak pernah ketemu tuh sama yang namanya V. Emang sih, gue tuh selama ini kerjasama juga sama si V itu. Kerja sama. Iya, dia mau bayar gue, tapi gue ketemunya sama si Upai, bukan sama si V. Ini apa Tapi sih Mbak? Bentar, bisa jelasin yang baik-baik nggak? Nggak maksudnya, Nah, ini Mbak temenan nggak sama V sebenarnya? gue temenan sama V, cuman gue udah lama ketemu sama V. Gue tuh ketemu sama Upai, cuman si Upainya ini dia tuh harusnya bayar saya tuh 500.000, tapi dia cuma bayar saya 300.000 doang. Saya nggak terima dong, makanya saya bocorin aja di sini. Gitu. Oh, jadi Kenapa? lu udah ternyata lu cuma bayaran aja ya? Ternyata Dara ini cuma acting. Dia dibayar, disuruh sama seseorang yang katanya namanya Upai. Dikasih 500.000. Astagfirullahaladzim. Udah deh ngomong aja di mana si P-nya. Ini udah greget banget gue. Bisa lu ketemuin si Upai di Jalan Daun. Jalan daun itu rumahnya Upai atau apa? Rumahnya Upai. Tujuannya apa dia nyuruh gitu? Tujuannya itu saya untuk mengelabui si si Nina itu. Oh gitu ya, udah mitnah gue kayak ternyata lu cuma bayaran aja. Kenapa kamu bayaran? Kalau mau cuma bayaran itu ngomong dong sama saya. Gue kan, lu butuh info tentang itu kan? Nggak usah megang-megang saya. Terima kasih ya. Lu butuh nggak ini? Siapa yang nggak marah? Kalau Udah butuh. dipindah-pindah tukang Kalau culik butuh segala info ini, macam. lu temuin si V. Udah nuduh Lu temuin saya si Upai di penipu, Jalan ternyata Daun. kamu cuma penipu. Ya maksud Lo itu tahu diri. buru-buru kita menuju ke alamatnya Upai. Mbak, sebenarnya bukan masalah bayarannya. Coba kalau kita pikir nih ya, bukan bayarannya Mbak. Itu alasannya gitu. Kenapa V ini nyuruh Dara itu ngomong seperti itu? Kan dia punya tujuan. Bener juga tuh ya. Kenapa dia nyuruh ngomong seperti itu? Coba. Padahal itu kan anaknya. Kenapa anaknya ditinggalin? Iya. Sampai dia rela bayar si Dara. Ya, Ada kenapa? apa? Dan ini ya. Nah, itu kan yang kita bikin, bukan masalah uangnya, Mbak. Coba telepon lagi ya. Masuk tapi nggak diangkat. Masuk tapi nomornya. Apa mau SMS? Apa langsung sana aja? Langsung ke sana aja, ada alamatnya kan. Sekalian sambil telepon nanti sambil ke sana. Itu aja ya. Yaudah, yuk, Yuk, langsung. daripada Yuk. habis waktu, Ayo, Mbak. langsung aja. Begitu sampai rumahnya Upai, ternyata dia lagi ribut sama seorang perempuan. Assalamualaikum. Masuk aja. Dasar mana? Janji lo 500, 300, bayar 400. Ini Astaga. Ini bukannya ini. Loh, ini bukannya yang isi, Bu. punya warung itu. Itu Ibu Par yang jualan es kelapa muda. Ada di sana dia. Kamu jelaskan. Urusin sama dia. Sama dia urusannya, sama dia. Jangan sama gua. Nggak, Ipar ada di sini. maaf ini kita mau ke rumahnya Mas P ini. Saya Upai. Ada apa ini? Mana si P? Lu, gua tahu sekarang. Ternyata lu semuanya biang di sini ya. Lu bayar mereka semua kan? Mana si P? Bayar apa? Mana si P?
Ini rumah lu. Gua tahu rumah lo, tapi lo nipu. Bodoh amat, biarin semua orang tahu. Ini ada. Biar orang-orang tahu. Sabar dulu. Enggak, kita mau nanya mas. Iya, santai. Ya sabar dulu. Lo nggak usah nunggu gue ya. Dulu mas, coba ngasih dulu. Ya. Ya udah. Lu cari apa? Si V, mana si V? Sekarang telepon si Gak V. ada, gak ada nama Faye di rumah ini. Lu kalau mau cari Faye, lu cari sendiri sana. Udah deh, nggak usah nutupin deh. Mana si V-nya? Telepon V sekarang. Gak ada Faye. Telepon V sekarang. Saya mau ngomong sama dia. Ayo mas, mending ngaku aja. Ini Udah deh, saksinya ngaku aja deh. Jangan ribut di rumah Ya, gua. kita nggak ribut kok. Kita ngomong pelan-pelan. Siapa yang ribut? Kita pelan-pelan ngomongin saya. Enggak, coba jujur aja. penculik. Mulut kamu jaga ya. Sama penculik itu juga. Kamu aja udah mau cuma 300 dibayar kayak mau. Apa lo? Sengaja, biarin, biar tetangga semua tahu. Yang namanya UP ini waktu kita tanya di mana V, dia nutup-nutupin. Gak terima yang namanya Bu Nina ini, didesak, didorong, Gue keluar juga pintu kan. Lu harus pergi dari rumah. Hai, masalah kita mas. Hai, masalah kita 300 lu, jangan. Ibu saya bayar aja supaya ibu mau terus terang, mau nggak daripada ibu Gak mau gua Ya dijanji sudah sama kalau dia. begitu. Udah telepon aja, gue pengen tahu, gue pengen ngomong sama si V. Mundur. Lu bosan desak-desak gua. Mbak, sabar, Mbak. Sabar mas. Apaan? Sabar. Sabar mbak. Santai aja. Gak bisa santai-santai. Apa santai? Mbak, sabar. Coba P, ya. Tolong dibantu dia. Dia ini kan cuman pengen minta kejelasan dari V. Anaknya ada di dia udah 5 bulan, bayangin. Anak itu nangis terus. Kalau emang V mau ngasih ke anaknya ke dia, udah bilang. Tapi kan semuanya harus ada legalitas dan data-data anaknya, akte semuanya kan harus dirubah dari ibunya. Gitu loh. Coba kasih tahu lu kan gue tahu lu pasti tahu sesuatu. Coba lu bilang sama V, ya, kalau bilang begitu aja. Semua udah tahu ya. Dia juga nih videonya Dara tadi kita udah ketemu. Videonya dia udah ngomong semuanya, dia jujur. Lu bayar kan? Ibu juga pasti dibayar kan sama dia, bohong kan ibu juga kan? Ya. Ya ibu nggak malu, ibu kan ditonton di seluruh Indonesia. Sebenarnya malu. Ya makanya kenapa ibu ngamuk? Gara-gara upay Ya berarti ibu bohong kan? Berarti kan Ya enggak, itu benar juga. Dia kali penipu juga kali. nipu apa? Dia penipu juga lah kali. Lu ngomong, udah deh. Apa udah penipu lu? Dasar lu penipu lu. Apa penipu lu? Mbak udah sabar mbak, mbak udah mbak sabar mbak. Kamu penipu. Cukup mbak udah. Udah fitnah orang, katanya lu yang penipu. Cuma dibayar 300 lu. Udah mau aja, dasar lu. Usaha apa? Gara-gara lu juga sih. Udah, sekarang lu. Sekarang telepon. Telepon! Saya tinggal di mana, Bro? Bisa minta tolong kita. Saya tinggal di mana? Minta tolong. V tinggal di mana? Siapa? V tinggal di mana, V? Biar dia ketemu lah. Lu Nggak ada, tahu di mana rumah. lu nggak mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Lu disuruh V juga pasti. Oh dibayar juga sama V, iya. Gue nggak tahu di mana Faye. Sekarang dia berada, gue nggak pernah tahu. Udah nggak bisa ngindar. Lu nggak bisa ngindar, Pak. Ini semua udah jelas. Ngomong aja udah. Mari duit gua. Ya ntar gue. Gua lari nanti. Lu nyari kemana kalau lu lari? Udah selesai masalah gua. Bising lah kalau gua bayar. Lu pada lo buat bising banget di rumah gue. Ini kita udah minta baik-baik loh, Bro ya. Gue udah minta baik-baik sama lu. Tolong kasih tahu di mana V-nya. Ini di sini coba, Bar. Bah sini, Bar. Berkali-kali kita desak, kita kasih tahu baik-baik, gak bisa yang namanya UP ini. Akhirnya gue panggil Bar, udah Bar, lu tanganin deh. Gue males ribut sama orang ecek-ecek seperti ini. Apalagi, gue udah baik-baik, kita baik-baik udah tadi. Sekali lagi gue minta, alamatnya di mana? Gue nggak tahu. Bener gue bilang gue nggak tahu di mana sih. Sekali lagi gue minta alamatnya di mana? Kita pakai cara lain supaya si Opa ini ngaku. Ya.
Kalau dipaksa nih percuma, nanti malah ribut. Lu jangan ribut-ribut di sini. Lu tahu nih rumah siapa? Tahu ini rumah aku. Gak ada gunanya ribut sama aduh, cuman preman-preman kelas. Gue nggak mau lama-lama lagi berurusan sama lu. Oke. Sekarang lu tungguin aja di sini. Di mana? jalan, di jalan pelan-pelan. Oke. Sekarang lu semua. Oke. Thank you, sorry ya tadi. Lupa. Dapat informasi dari Upay, katanya tempat warung kopi atau bubur ayam. Biasanya V ini nongkrong di sana setiap malam. Coba aja kata saya. Keesokan harinya, tim coba cari alamat bubur ayam itu. Nah setelah ketemu, kita langsung menuju ke sana. Ya, ini sekarang kita melanjutkan pencarian. Ya. Kemarin kita dapat informasi dari Alba. Ya, katanya V ini suka nongkrong di warung kopi. Ya. Ya, warung apa ini namanya? Pokoknya di depan ini. Ya, pokoknya kayak bubur ayam gitu deh ya. Cuman dari tadi kita tungguin V-nya belum nongol ya Pak ya. Kita tungguin dari pagi, siang, sore, malam. V-nya nggak nongol-nongol. Bahkan udah mau malam jam 9, jam 10. V-nya kok nggak ada. Coba, kayaknya mending gue turun deh ke sana. Kali di sini aja ya. Iya. Kayak di sini aja jagain bannya. Gue turun sebentar. Ya, coba ya kamera ya. Ini gue mau turun, tunggu di sini aja kameramen, nggak usah turun ya. Oke. Dari sini aja. Ya, Mbak ya, tunggu sini ya. Kali. Akhirnya kita samperin ke sana, gue samperin, gue tanya. Ya mas. Waduh enak nih buburnya nih mas, aduh boleh nih makan nih. Jam berapa ya? Ada susu-susuan loh. Iya. Kita nongkrong sampai pagi sih. Mas ini tahu nggak ini? Ada yang kenal V nggak di sini ya? V kenal nggak? V. Kenal? Tahu. Tahu V. Mas sering kesini? Oh V-nya jarang kesini. Bukannya sering. V datang ke sini. Enggak mas, nggak pernah. Paling cuma sekali dulu pernah dikenalkan sama Upay. Upay sering datang ke sini. Dia sering malam main ke sini mas, setiap malam katanya. Malam ini kesini nggak kira-kira ya? Biasanya kesini malam-malam ya? Oh iya. Upay tinggal di mana tahu nggak mas? Nggak tahu ya? Kalau Upay tinggal di mana tahu? Upaynya sama V nggak sering nggak? Upay? Dia kalau kesini sama V nggak? Jadi nggak ada sini ya? Dapat informasi dari salah satu pengunjung di sana dan orang yang jualan di situ juga bilang ternyata Upay sering datang ke sana dan langganan tetap. Kita langsung coba mengintai. Mas, soal itu ya. Saya bawa di mobil ya, bentar ya. Ya mas. Ya, si Upay itulah namanya. Balik, Mandala balik. Mbak udah kesini nih, kita tanyain langsung aja mbak. Kita tanya langsung aja ya. Dia sering ke situ. Bukan V, Upay. Jadi kita dibohongin, V nggak pernah. Enggak, tapi orang itu kenal. Oh berarti si V-nya emang pernah beberapa kali ke sini. Pernah ke situ sama Upay. Oh sama si Upay Sama itu. Upay, iya, cuman sekali-sekali aja. Tapi yang sering Upay sering nongkrong di situ. Nah, aku nanya, Upay kira-kira malam ini tadi kesini nggak? Tadi belum ada. Nah biasanya kesini nggak kalau malam? Mas saya kesini mas malam hampir tiap hari gitu. Oh, hampir tiap hari datang ke sini. Nah, kita ngintai di situ nggak jauh dari tempat warung kopi itu dan nggak lama kemudian. Siapa Pak itu Pak? Mana? Nggak kelihatan lagi, serius Pak. Itu Pai? Yang pakai motor itu Pak. Itu Pai? Sama. Ayo Pak, langsung turun Pak. Pak, maaf Pak ya, bentar ya, udah pinjam ya. Ya, maaf Pak ya. Nah, udah lu.
Ngaku aja, Fe. Ngaku deh kamu tuh. Tangan dulu. Ayo ngaku, di mana, Fe? Nggak tahu gue di mana. Ayo, mana dia? Kamu jangan bohongin kami terus. Kayak orang aja loh. Udah nipu loh. Loh, mau kemana? Mana sih, Fe? Lu ngaku aja, bro. Lu udah kelamaan nih, dari kemarin udah lu bikin masalah lu. Ayo, ngaku aja. Ayo ngaku. Gue nggak tahu. Mau gue penjarain loh. Lapor ke polisi loh. Gue nggak tahu. Gue mau cabut. Gue mau cabut. Ayo, mana sih, Fe? Mana sih, Fe? Ngaku nggak di mana, Fe, di mana? Jangan kau sembunyikan, Fe, di mana dia? Paksa dia, kita hajar dia di situ. Kita tekan dia sampai akhirnya dia bilang. Mana sih, Fe? Mana sih, Fe? Mana sih, Fe? Hah? Jelasin, mana Fe-nya? Mana sih, Fe? Mana sih? Nggak tahu. Mana sih, Fe? Hah? Oke, gue cerita man. Itu V sekarang ada di kafe dekat Bulbis. Coba aja cari V sana, di Terminal Pasar Rebo. Malam ini dia ke sana, katanya dia mau pergi, nggak tahu kemana. Dia kan itu. Dia mungkin mau berantem. Loh, samperin aja. Mana kunci motor gua? Ya udah lo samperin, kan gue udah mau. Yakin? Iya. Udah. Ini kunci motor gua mau balik nih. Malu aja lo. Bohong nggak ini, bohong nggak nih, ya? Bohong nggak, ini bohong nggak. Pak. Lo kalau ayo, gue jalan sana. oke. Kalau gue bohong, lo samperin aja ke rumah gue sekarang. Ya udah, ayo. Oke. Nah, kita buru-buru. Nah, Oke. emang. Lu jamin di sini, jangan boleh pergi deh. Ayo langsung. Tahan. Jangan boleh pergi deh. Ayo mbak, kita langsung mbak. Pelan-pelan. Jangan sampai Fe pergi nih. Kalau Fe pergi bahaya, kita nggak tahu kemana. Buru-buru tim coba ngecek alamatnya di daerah Pasar Rebo, kita menuju ke sana. Ya Mbak, udah Mbak. Ya, Mbak nggak usah sedih. Pokoknya Mbak harus hadapin ini semuanya ya. Nggak sedih, Mbak harus hadapin semuanya. Mbak harus ngomong langsung sama dia ya. Itu V-nya, Mama, itu V-nya, bukan? Itu bukan. Itu bukan V-nya. Itu bukan. Ya, itu mbak. Oh, bener. Yaudah, kita langsung aja mbak. Fe, lu kemana aja sih selama ini? Itu anak kamu kenapa kamu gak urus? Kenapa kamu gak tanggung jawab kayak gini sih? Ninggalin anak janji cuma 2 hari, nyampe sekarang gak ada kabar. Kamu kemana aja? Maafkan aku Nina. Tolong jelaskan, ada apa ini semua? Jelaskan sama saya. Kamu sebagai ibu apa nggak punya perasaan sih ninggalin anak kamu sendiri sampai lama-lama gitu sama aku? Kamu lihat saya, Fe. Lihat saya 3 tahun, Fe. Pengen punya anak tapi belum dikasih, Fe. Kamu udah dikasih keturunan tapi kamu sia-siakan seperti ini, Fe. Di mana hati nurani kamu sebagai ibu, Fe? Di mana? Semua terpaksa Nina. Terpaksa kenapa? Coba jelaskan kepada saya apa? Aku nggak bisa cerita Nina. Anak kamu setiap malam, Fe, nanyain kamu terus mama. Coba, di mana hati nurani kamu, Fe? Saya aja yang bukan ibunya bisa merasakan betapa kangennya anak kamu sama kamu, tapi kamu. Nina memohon sama Fe, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Mbak? Apa, Mbak? Tolong jelaskan. Coba jelaskan kepada saya kenapa? Kenapa kamu Bisa Nina, semua keadaan. Kamu sahabat saya, tapi kamu tega fitnah saya seperti itu, Fe. Kamu tega fitnah saya seperti itu. Jelaskan, Fe. Jelaskan. Kenapa? Kenapa kamu bisa jelaskan? Katanya kamu sahabat saya, Fe. Enggak.
Kamila, jelaskan kepada saya kenapa. Kalau kamu nggak bisa merawat anak kamu, aku bisa kasih ke aku bisa rawat dia asalkan kamu urus semua akte kelahiran dia. Disuruh ngejalanin tapi dia nggak bisa karena terpaksa dia nggak bisa menjelaskan semuanya. Kenapa, ada apa ini? Sampai akhirnya. Setiap malam dia. Hei, betul. Sini. Itu suami Mbak. Mana? Itu suami saya. Iya. Loh, ini ada apa sih? Loh ini. Sini Mbak. Mbak. Loh, Ini. ngapain di sini? Iya kan? Ini. Wah, kamu ke sini? Ada apa? Kenapa kamu bisa di sini? Kenapa kamu sini, Mas? Jelaskan sama saya, kenapa? Coba jelaskan sama saya, Mas. Ada apa ini? Tenang dulu, Ma. Aku bisa jelasin. Apa yang Dipa lakukan di tempat itu sama Faye? Kenapa mereka cuma berdua coba? Kenapa Dipa lari? Kenapa? Jelaskan, ada apa ini, Pak? Jelaskan, ada apa ini, Pak? Jelasin sama saya, ada apa ini? Ada apa ini? Lebih baik Mas jujur aja Mas. Aku udah gak kuat kayak gini Mas. Perempuan punya perasaan Mas. Mas, tolong jelaskan Mas. Itu kan anak kamu juga. Ya Allah. Kamu harus tanggung jawab Mas. Tolong ceritakan sama istri kamu. Kalau kamu emang benar-benar laki. Ayo, Mas, ngaku, Mas. Kamu ya, Mas, ya? Apa maksudnya ini semua, Mas? Mama tenang dulu. Kalian sudah bohongi saya semuanya. Kamu bohongi saya, Mas. Mama tenang dulu. Kamu juga. Apa ini? Akhirnya terjawab semuanya ini. Ya, akhirnya ini semuanya sudah jelas di sini. Segala sesuatu yang disembunyikan pasti akan ketahuan juga. Kalau misalkan dari awal, ya suaminya ini mau terus terang, ya mau ngomong apa adanya, ya mungkin jawabannya nggak seperti ini, mungkin akan beda.
Tapi semuanya sudah terjadi. Sakit hati, kekecewaan, persahabatannya dikhianatin, akhirnya semuanya terjadi di sini. Ya. Ini semua ini semua akibat dari perbuatan mereka sendiri. Yang terpenting adalah sekali lagi jaga persahabatan, percayain persahabatan, dan jaga juga anak. Kasihan bagaimanapun juga ya kalau rumah tangga Mbak nggak bahagia seperti ini, yang kasihan anaknya, anak yang menjadi korban di sini. Ya sudah, kita antar Mbaknya pulang dulu ya. Kenapa ini semua terjadi? Ya. Semua kesalahan itu diakibatkan dari kita sendiri. Ya. Jadilah seseorang yang berani bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita harus berani bertanggung jawab. Kita harus konsisten. Kalau kita nggak berani bertanggung jawab, nanti akan menimbulkan masalah baru. Kalau menimbulkan masalah baru, nanti akan menimbulkan petaka buat kita semua. Ya, dimulailah dari diri kita sendiri untuk bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bertanggung jawab terhadap orang lain, bertanggung jawab terhadap ibadah kita, bertanggung jawab terhadap sosial kita. Dan mudah-mudahan dengan tanggung jawab yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, insya Allah berkah buat kita semua. Assalamualaikum.